Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irina Fatia Nur Azizah, mahasiswa semester 7, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini saya mendapatkan amanat untuk menjelaskan materi tentang naratif teks. Okay, before I explain the material today, let me to explain the learning objective first, okay? So, the first learning objective is students are able to identify the narrative text. Maksudnya adalah kalian diharapkan dapat mengenali apa itu teks naratif. And for the second is students are able to study the structure of the narrative text. Jadi, kalian diharapkan untuk dapat mempelajari apa saja struktur yang ada pada teks naratif. And for the third is students can organize the use of linguistic elements, compose text, understand the meaning of simple narrative text correctly. Maksudnya adalah kalian diharapkan dapat menggunakan unsur kebahasaan yang ada pada teks naratif, dapat menyusun teks naratif itu sendiri, dan juga memahami arti dari teks naratif. And for the fourth is students are able to explain and present the text structures, linguistic elements, and meaning. Maksudnya adalah kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan apa saja struktur yang ada pada teks naratif, unsur kebahasaan yang biasa digunakan pada teks naratif, dan juga menjelaskan tentang arti dari teks naratif tersebut dengan benar. And for the last is student can practice or retell simple narrative text in making video correctly and confidently. Jadi maksudnya adalah kalian diharapkan untuk dapat menceritakan kembali tentang teks naratif. Okay, that's the learning objective of the material today. Okay, move to the next slide. Is the table of contents that I will explain today, guys. For the first content is the definition of narrative text, and for the second is kind of narrative text, and the third is the characteristic of narrative text and the linguistic, and for the last is the generic structure of narrative text. Okay, now I will explain the definition of narrative text. So, narrative text is a type of English text that aims to tell a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. Jadi, maksudnya adalah teks naratif itu suatu jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris yang bercerita mengenai suatu rangkaian peristiwa secara kronologi serta saling terhubung. Nah, teks naratif sendiri mempunyai sifat imajinatif atau fiktif. Fiktif itu adalah cerita karangan. Nah, teks naratif itu juga mempunyai tujuan. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with the story. Jadi tujuan dari teks naratif sendiri itu untuk menghibur. Okay, next I will explain about the kind of narrative text. First is fable. Nah, salah satu jenis teks naratif itu ada yang namanya fable. Fable ini merupakan cerita yang berkisah mengenai binatang. Contoh cerita naratif teks jenis fable ialah The Ugly Duckling. Jadi cerita-cerita naratif teks yang berjenis fable itu biasanya mempunyai ciri yaitu tokohnya menggunakan binatang. Nah, for the second is myth. Myth atau dongeng ialah merupakan cerita mitos yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Contohnya Aji Saka dan Dewata Cengkar. And for the third is a legend.
Nah, legend ini atau legenda adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul tempat. Nah, contohnya sendiri itu ada The Legend of Candi Prambanan dan juga Story of Lake Toba atau Danau Toba. Itu adalah cerita legenda. And then the third is folktale. Folktale sendiri ialah merupakan cerita yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tradisi. Contoh dari cerita folktale ialah Malin Kundang dan juga Golden Age. Oke, next is fairy tales. Jadi, fairy tales adalah cerita rakyat atau cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Contohnya sendiri ialah Timun Mas. And the next is personal experience. Nah, cerita naratif teks yang berjenis personal experience ini merupakan naratif teks yang berisi mengenai pengalaman pribadi penulis. Jadi kalau kalian mengarang sendiri, mengimajinasikan sendiri suatu cerita yang fiktif, itu bisa disebut salah satu teks naratif yang berjenis personal experience. And the next is slice of life, yaitu cerita yang berisi mengenai kegiatan atau kisah yang terjadi pada keseharian penulis atau tokoh imajinatif. Contohnya cerita dari slice of life sendiri yaitu True Friends. And the next is love story atau cerita cinta. Nah, cerita ini itu biasanya mengkisahkan tentang perjuangan cinta. Nah, contohnya sendiri ada Romeo dan Juliet. Oke, next there is horror stories atau cerita horor. Nah, cerita ini merupakan salah satu jenis naratif teks yang menceritakan kisah-kisah seram, umumnya seperti hantu atau makhluk astral lain. And then the last is science fiction. Ini adalah cerita teks naratif yang mempunyai kaitan dengan hal-hal yang berbau sains. Kita berlanjut untuk membahas karakteristik dari naratif teks dan juga unsur kebahasaan yang digunakan pada teks naratif. Okay, this is the characteristic of narrative text. Ini adalah karakteristik yang biasa ada pada naratif teks. Nah, untuk yang pertama yaitu naratif teks menceritakan mengenai kisah yang ada di masa lalu. Jadi, cerita-cerita naratif itu adalah cerita-cerita yang ada di masa lalu yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, untuk yang kedua, teks naratif sendiri itu biasa menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata hewan, orang, benda yang ada dalam cerita teks naratif. Nah, contohnya sendiri itu ada the dwarf atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kurcaci, dan juga carriage yang dalam bahasa Indonesia yaitu seperti kereta kuda dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu merupakan cerita yang sudah banyak diketahui oleh orang serta berkembang di masyarakat. Contohnya seperti Malin Kundang. Jadi cerita-cerita naratif itu adalah cerita yang pada dasarnya itu terjadi di masa lalu, yang diceritakan turun-temurun dan akhirnya banyak diketahui oleh banyak orang sebagai suatu legenda. And the next is unsur cerita naratif teks terdiri dari setting waktu, tempat, tema cerita, tokoh, suasana, konflik, serta penyelesaiannya.
Dan yang terakhir yaitu tersusun dalam sebuah sequel sederhana atau beberapa sequel kompleks. Jadi ada beberapa cerita teks naratif yang mempunyai sequel yang lebih kompleks. Okay, now we move to the characteristic of linguistic narrative text. Sekarang kita beralih ke unsur kebahasaan yang digunakan pada teks naratif. Pertama yaitu kalimat-kalimat dalam teks naratif itu menggunakan simple past tense. Kenapa? Karena cerita teks naratif sendiri itu adalah cerita yang ada atau yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, contoh dari kata yang biasa digunakan pada naratif teks itu ada killed atau membunuh, drunk, meminum, went, pergi, won, sent, and etc. Jadi kata-kata yang ada pada naratif teks itu menggunakan verb to karena dia menggunakan tenses past. Nah, untuk yang kedua, kosakata yang terkait dengan karakter, watak, dan setting dalam teks. Jadi kosakata yang digunakan itu mengenai atau relevan dengan karakter yang digunakan, watak, juga setting secara tempat, waktu yang ada dalam teks. And then adverbial, penghubung atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu conjunction, dan pertunjuk waktu, adverb of time. Biasanya teks naratif itu banyak diawali dengan once upon a time. Itu salah satu karakteristik linguistik yang ada pada naratif teks. Juga ada today, one day, will, yesterday, later, and etc. Nah, untuk conjunctionnya sendiri itu ada when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, and etc. Itu kata penghubung yang biasa juga digunakan pada teks naratif. Nah, untuk yang terakhir ialah ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Jadi maksudnya adalah teks naratif itu sendiri saat dia diritel atau diceritakan kembali itu mempunyai intonasi yang tidak biasa seperti kita membaca. Juga terdapat tekanan-tekanan kata dan juga sebagainya. Nah, ini ada example of narrative text sentences. Nah, yang pertama itu ada it was a time where a knight heard about the contest to fight for the king's daughter. Terus juga ada once upon a time there was witch living alone in the jungle. And then the last is one day there was a hungry crocodile waiting for the prey near the lake in the jungle. Jadi ciri-cirinya itu seperti itu tadi. It was a time yang pertama, terus juga menggunakan yang kedua once upon a time. Nah, yang ketiga yaitu one day. Terus juga struktur kalimatnya dia menggunakan past tense. Okay, after I explain about the characteristic and linguistic of narrative text, now we move to the generic structure of narrative text. So the first is orientation. This sets the scene, creating a visual picture of the setting, atmosphere, and time of the story. Characters are introduced and clues
are set in a place for the coming of complication. Jadi pada orientasi itu diperkenalkan tokoh-tokohnya, keadaan, juga setting tempat, waktu yang ada dalam cerita tersebut. And the next is series of event. The story continues through a series of unexpected event. Jadi maksudnya ialah ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi pada cerita tersebut. And the next is complication. These revolve around conflict or problems that affect the settings, time, or character. The hero is prevented from reaching his or her goals. Nah, di komplikasi ini itu terjadi sebuah konflik yang merubah suasana awal pada orientation. Jadi bisa dibilang pada complication itu ada atau muncul suatu masalah dikarenakan tokohnya ingin mencapai tujuannya. Nah, setelah adanya konflik, now there is a resolution. So resolution is a solution that found for the problem or challenge. Maksudnya dari resolusi ini sendiri ialah bagian cerita teks naratif di mana si tokoh sudah menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Seperti itu. Okay guys, I think enough for the material today. Thanks for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.